Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas data mining ya. Yang ini full version. Oke, lanjut kita ke slide-nya. Yang pertama yaitu pengertian data mining. Data mining menurut Tan dari tahun 2006, data mining sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Data mining dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari kumpulan data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan. Data mining dikenal dengan istilah knowledge discovery. Nah, ini posisi data mining ya. Dia menjembatani antara statistik dan machine learning di dalam sebuah teknologi database atau parallel computing. Bidang lain yang mempengaruhi data mining adalah teknologi basis data yang mendukung penyediaan penyimpanan yang efisien, pengindeksan, dan pemroses query. Teknik komputasi paralel sering digunakan untuk memberikan kinerja yang tinggi untuk ukuran set data yang besar. Komputasi distribusi dapat digunakan untuk menangani masalah ketika data tidak dapat disimpan di satu tempat. Lanjut kita ke proses data mining dan knowledge discovery. Yang pertama ada data selection. Pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam knowledge discovery dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam satu berkas terpisah dari basis data dan data operasional. Pre-processing, proses ini mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan berdata. Transformation, coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tertentu. Interpretation, pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Pengelompokan data mining. Deskripsi, proses penggambaran pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Contoh, petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat menentukan keterangan siapa yang berkualitas didukung dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola. Prediksi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Contoh, prediksi harga beras dalam 3 bulan yang akan datang. Prediksi presentasi kenaikan kecelakaan lalu lintas. Klasifikasi, dalam klasifikasi terdapat variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan rendah. Pengklasteran berbeda dengan klasifikasi, yaitu tidak adanya variabel target dalam pengklasteran. Pengklasteran tidak mencoba melakukan klasifikasi, mengestimasi atau memprediksi nilai dari variabel target. Contoh pengklasteran dalam bisnis dan penelitian adalah mendapatkan kelompok-kelompok konsumen untuk target pemasaran, tujuan audit akuntansi, dan melakukan terhadap ekspresi dari gen untuk kemiripan perilaku gen dalam jumlah besar. Asosiasi. Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis, lebih umum disebut analisis keranjang belanja. Contoh asosiasi dalam bisnis meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomunikasi seluler yang diharapkan untuk memberikan respon positif terhadap
penawaran upgrade layanan yang diberikan. Dan juga ada menemukan barang dalam supermarket yang dibeli secara bersamaan dan barang tersebut yang tidak beli secara bersamaan. Regresi memprediksi nilai dari suatu variabel kontinu yang diberikan berdasarkan nilai dari variabel yang lain dengan mengasumsikan sebuah model ketergantungan linear atau non-linear. Contoh aplikasinya, prediksi jumlah penjualan produk, prediksi kecepatan angin sebagai suatu fungsi suhu, pencarian pola sekuensial, sequence data mining, itu mencari jumlah event yang secara umum terjadi secara bersama-sama. Data dalam data mining. Data, definisi data, himpunan data yaitu dataset, merupakan kumpulan dari objek dan atributnya. Atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek, contoh warna mata seseorang, suhu, dan sebagainya. Atribut juga dikenal sebagai variabel, field, karakteristik, atau feature. Nah, ini perbedaan atribut dan objek. Bisa dilihat atribut contohnya T-driven kalau kita biasa buat, yaitu nama, alamat, nomor telepon. Dan objek itu dia adalah record yang dimasukkan berdasarkan apa yang diinput kepada atribut tersebut. Dan namanya ada nomor HP. Berdasarkan tipe nilai yang diterima, atribut dapat dibedakan menjadi atribut kategorikal, adalah salah satu tipe yang merupakan simbol himpunan berhingga. Contoh jenis kelamin, status, dan pendidikan. Di mana jenis kelamin ada 2 jenis, laki dan perempuan. Dan status bisa menikah atau belum menikah. Berdasarkan tipe nilai yang diterima, atribut dapat dibedakan menjadi atribut numerik. Numerik atribut adalah atribut yang domainnya berupa bilangan real atau integer, bilangan angka, contoh umur dan gaji. Domain umur, domain gaji, bilangan real positif. Numerik atribut dibedakan menjadi 2. A. Interval. Untuk jenis atribut ini mempunyai sifat bahwa perbedaan antara nilai-nilai sangat berani. Contoh tunggal, suhu, Celsius, Fahrenheit. Dan kedua ada B, rasio. Dalam atribut jenis ini, baik beda maupun rasio sangat berarti. Contoh suhu dalam Kelvin, panjang, waktu, jumlah. Kita dapat menyatakan bahwa orang berumur 20 tahun 2 kali lebih tua dari yang berumur 10 tahun. Atribut berdasarkan jumlah nilainya dibedakan menjadi 2, yaitu atribut diskrit, yaitu atribut yang hanya menggunakan sebuah himpunan nilai berhingga seperti zip code. Atribut kontinu menggunakan bilangan real sebagai nilai atribut, contoh suhu, ketinggian, dan berat menggunakan bilangan yang pasti. Tipe dari himpunan dataset itu ada data dokumen dan data transaksi. Dokumen menjadi satu vektor. Tiap term merupakan atribut dari vektor tersebut. Dan data transaksi, di mana transaksi merupakan suatu set item, contoh pembelian barang. Data graph dan data terurut. Pengolahan data awal, preprocessing data. Ada pengumpulan atau aggregation adalah proses mengkombinasi 2 atau lebih atribut atau objek. Misalkan sebuah dataset yang berisi data transaksi
mencatat penjualan harian dari produk-produk di banyak lokasi toko Indomaret. Nah, seperti ini, seperti yang di awal. Dataset, himpunan dataset ada, yaitu atribut adalah faktor atau parameter yang menyebabkan kelas, label, atau target. Jenis dataset yaitu ada dua, public dan private. Private dataset dapat diambil dari organisasi yang kita jadikan objek penelitian, seperti bank, rumah sakit, pabrik, pokoknya yang kita ambil dari wilayah privasi. Dan public dataset kita ambil lewat public repository ya, atau lewat Google, seperti ICI repository, ACM KDD. Dan tren penelitian data mining saat ini adalah menguji metode yang dikembangkan oleh peneliti dengan public dataset, sehingga penelitian dapat bersifat comparable, repeatable, dan verifiable. Your text, data in, data processing. Ada data cleaning, data reduction, data transformation, dan data discussion, data integration. Oke, teman-teman, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.